Damai sejahtera Allah beserta dengan kita semua. Saudaraku, marilah kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, Ayub mengasihi keluarganya dan mengetahui tanggung jawabnya untuk mendoakan anak-anaknya. Pada ayat 5. Perbuatan Ayub menjadi teladan bagi setiap orang tua yang memohon kepada Tuhan untuk keselamatan dan kekudusan anak-anak mereka. Hal yang lebih mengesankan dari perbuatan Ayub adalah bahwa dia melakukan perbuatan itu sebelum pengujiannya dimulai. Bagaimanakah cara Anda mengikuti teladan Ayub? Yang kedua, pasal pertama dari kitab ini adalah suatu dasar untuk pasal-pasal berikutnya, dengan membawa pembaca kepada latar belakang cerita di mana Ayub memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Ujian terhadap iman orang Kristen datang ketika lingkungan sekitar mereka ingin dia dihukum oleh Tuhan. Ketika teman-teman dan bahkan orang-orang yang kita kasihi menginginkan hal yang sama kepada kita, hal ini menjadi ujian yang menakutkan bagi iman kita untuk terus memegang janji Tuhan. Solusi bagi orang Kristen adalah dengan melihat bahwa penderitaan menunjuk kepada pengorbanan Yesus Kristus dan perkenanan Tuhan. Tuhan senang melihat orang Kristen yang bergaul karib dengan Kristus. Introduction. Tuhan menunjukkan Ayub kepada setan dan mengizinkannya menyerang rumah tangga Ayub. Ayat 1. Saat kita membaca kitab Ayub, kita mendapat informasi yang tidak didapat oleh tokoh-tokoh cerita itu. Ayub, sang tokoh utama kitab ini, kehilangan semua miliknya bukan karena ia melakukan kesalahan. Saat dia berjuang untuk memahami mengapa semua ini terjadi padanya, menjadi jelas bahwa ia tidak usah memahami berbagai alasan. Dia harus menghadapi kehidupan dengan jawaban dan penjelasan yang tersembunyi. Hanya dengan demikian imannya bisa sepenuhnya berkembang. Kita harus menjalani kehidupan seperti halnya Ayub, sehari demi sehari tanpa jawaban yang sempurna untuk semua pertanyaan kehidupan. Akankah kita seperti Ayub, percaya kepada Allah, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita? Atau akankah kita menyerah pada pencobaan dengan mengatakan bahwa Allah tidak sungguh-sungguh peduli? Ayat 1. Lokasi tanah Uz tidak jelas. Kita hanya mengetahui bahwa Uz memiliki banyak padang, rumput, dan tanaman untuk dipanen. Terletak dekat wilayah padang gurun, dan cukup dekat dengan orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim, sehingga mudah dirampok oleh mereka. Uz juga disebut dalam Yeremia 25 ayat 19-20. Sebagian besar pakar beranggapan bahwa Uz terletak di timur sungai Yordan, dekat Kanaan, di mana orang-orang Yahudi yang kepada mereka Allah pertama kali menyatakan diri tinggal. Ayat 1-22. Saat kita melihat kemalangan dan penderitaan dalam kitab Ayub, kita harus mengingat bahwa kita hidup di dunia yang telah jatuh, di mana perilaku baik tidak selalu dihargai dan perilaku buruk tidak selalu dihukum. Apabila kita melihat seorang penjahat terkenal makin makmur, atau seorang anak yang tidak berdosa menderita, kita berkata, itu salah, dan memang itu salah. Dosa memutarbalikkan keadilan dan membuat dunia kita tidak bisa diramalkan dan buruk. Kitab Ayub menunjukkan seorang laki-laki baik yang menderita tanpa kesalahan yang jelas. Sedihnya dunia kita memang seperti itu, namun kisah Ayub tidak berakhir dengan keputusasaan. Melalui kehidupan Ayub kita bisa melihat bahwa iman kepada Allah adalah tepat. Bahkan ketika keadaan kita kelihatan tanpa harapan, iman yang didasarkan pada penghargaan atau kemakmuran bersifat lemah. Agar tidak tergoyahkan, iman harus dibangun di atas keyakinan bahwa tujuan tertinggi Allah akan terlaksana. Ayat 5. Tidak diketahui secara pasti, tetapi Ayub kemungkinan hidup pada zaman bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub, sebelum Allah memberikan hukum tertulisnya atau mengangkat para imam untuk menjadi pemimpin agama. Pada zaman Ayub, ayah adalah pemimpin agama, karena tidak ada imam-imam yang memberikan petunjuk kepadanya mengenai hukum-hukum Allah. Ayub bertindak sebagai imam dan mempersembahkan kurban kepada Allah untuk meminta pengampunan bagi dosa yang dilakukan oleh dia dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa Ayub tidak menganggap dirinya tidak berdosa. Ayub melakukan hal ini karena keyakinan dari kasih kepada Allah, bukan hanya karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Apakah Anda menjalankan kewajiban rohani Anda? Karena hal tersebut diharuskan ataukah secara spontan dari hati yang penuh ketaatan? Ayat 5. Ayub menunjukkan perhatian yang dalam terhadap kesejahteraan dan rohani anak-anaknya. Karena takut bahwa mereka tanpa disadari telah berbuat dosa, Ayub mempersembahkan korban bagi mereka. Orang tua zaman sekarang bisa menunjukkan perhatian yang sama dengan mendoakan anak-anak mereka. Ini berarti mengorbankan beberapa waktu setiap hari untuk meminta Allah mengampuni mereka, menolong mereka bertumbuh,
melindungi mereka dan membantu mereka untuk menyenangkan Dia. Ayat 6. Alkitab berbicara tentang sidang-sidang surgawi lainnya di mana Allah dan para malaikat merencanakan kegiatan mereka di bumi dan di mana para malaikat diharuskan memberikan pertanggungjawaban mereka. Karena Allah adalah pencipta segala malaikat, baik yang melayani Dia maupun yang memberontak. Dia memiliki kuasa dan otoritas penuh atas mereka. Ayat 6-7. Iblis yang semula adalah malaikat Allah telah menjadi rusak karena kesombongannya sendiri. Dia telah bersifat jahat sejak pemberontakannya terhadap Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Iblis menganggap Allah sebagai musuhnya. Dia berusaha menghalangi pekerjaan Allah daripada diri manusia, tetapi dia dibatasi oleh kuasa Allah dan hanya bisa melakukan apa yang diizinkan baginya. Iblis adalah musuh kita karena dia secara aktif mencari orang-orang untuk diserangnya dalam pencobaan. Dan karena dia ingin membuat manusia membenci Allah, dia melakukan hal ini melalui kebohongan dan tipuan. Ayub, seorang lelaki tidak bersalah dan jujur, ia telah diberkati luar biasa, merupakan target sempurna bagi iblis. Setiap orang yang menyerahkan diri kepada Allah harus sudah mengantisipasi serangan iblis. Iblis yang membenci Allah juga membenci umat Allah. Ayat 6-12. Dari percakapan ini kita belajar banyak tentang iblis. Iblis bertanggung jawab kepada Allah. Semua makhluk malaikat yang baik atau yang jahat diwajibkan untuk menghadap hadirat Allah. Allah mengetahui bahwa iblis bermaksud menyerang Ayub. Iblis hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Roh-roh jahatnya membantu dia dalam pekerjaannya, tetapi sebagai makhluk ciptaan dia bersifat terbatas. Iblis tidak bisa melihat ke dalam pikiran kita atau memberitahukan tentang masa depan. Andai kata dia bisa, dia tentu mengetahui bahwa Ayub tidak akan hancur karena tekanan. Sebab iblis tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Umat Allah bisa mengatasi serangannya dengan kuasa Allah. Allah memberikan batasan apa yang iblis bisa lakukan. Jawaban iblis pada pertanyaan Tuhan memberitahu kita bahwa iblis adalah nyata dan aktif di bumi. Mengetahui hal tentang iblis seharusnya membuat kita tetap dekat dengan oknum yang lebih besar daripada iblis, yaitu Allah sendiri. Ayat 7-22. Sebagian orang berpendapat bahwa dialog ini dibuat oleh penulis kitab ini. Mungkinkah percakapan antara Allah dan iblis ini benar-benar terjadi? Bagian-bagian lain dalam Alkitab memberitahu kita bahwa iblis memang memiliki akses menuju Allah. Iblis bahkan menghadap hadirat Allah untuk menyampaikan berbagai tuduhan terhadap Yosua, sang imam besar. Jika percakapan ini tidak pernah ada, maka alasan-alasan penderitaan Ayub menjadi tidak berarti. Dan kitab Ayub turun menjadi fiksi dan bukan fakta. Ayat 8-12. Ayub adalah contoh tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Namun Allah mengizinkan iblis untuk menyerang Ayub, terutama dengan cara kasar. Meskipun Allah mengasihi kita, percaya dan taat kepadanya tidak membuat kita terlindung dari berbagai petaka dalam hidup. Kemunduran, tragedi, dan penderitaan melanda orang-orang Kristen dan bukan Kristen. Namun dalam ujian dan pencobaan kita, Allah mengharapkan kita untuk menunjukkan iman kita kepada dunia. Bagaimana Anda menanggapi kesukaran-kesukaran Anda? Apakah Anda bertanya kepada Allah, mengapa saya? Atau apakah Anda berkata, pakailah saya? Ayat 9. Iblis menyerang motif-motif Ayub dengan mengatakan bahwa Ayub tidak bersalah dan memiliki integritas hanya karena dia tidak mempunyai alasan untuk melawan Allah. Sejak dia mulai mengikut Allah, segalanya berjalan baik bagi Ayub. Iblis ingin membuktikan bahwa Ayub menyembah Allah bukan karena kasih, melainkan karena Allah telah memberikan kepadanya begitu banyak. Iblis secara akurat menganalisis mengapa banyak orang percaya kepada Allah. Mereka adalah orang percaya yang tidak bisa diandalkan, yang mengikut Allah hanya bila segalanya berjalan dengan baik, atau karena apa yang bisa mereka dapatkan. Penderitaan menghancurkan iman yang dangkal ini. Akan tetapi penderitaan memperkuat iman sejati dengan menyebabkan orang-orang percaya menggali lebih dalam akar iman mereka kepada Allah untuk bertahan terhadap badai. Seberapa dalamkah iman Anda? Tancapkan akar iman Anda dalam-dalam kepada Allah supaya Anda bisa bertahan terhadap setiap badai yang mungkin Anda hadapi. Ayat 12. Percakapan antara Allah dan iblis mengajarkan kita tentang sebuah fakta penting mengenai Allah. Dia sepenuhnya mengetahui setiap usaha iblis untuk mendatangkan penderitaan dan kesulitan pada kita. Meskipun Allah mungkin membiarkan kita menderita karena suatu alasan yang di luar pengertian kita,
Dia tidak pernah dikejutkan oleh kesukaran kita dan dia selalu berbelas kasihan. Ayat 15-17. Orang-orang Sheba berasal dari barat daya Arabia, sementara orang-orang Kasdi berasal dari wilayah utara di Teluk Persia. Ayat 16. Api telah menyambar dari langit adalah cara puitis untuk menggambarkan kilat. Dalam kasus ini, kilat itu pasti memiliki kekuatan luar biasa untuk membunuh 7.000 ekor domba. Ayat 20-22. Ayub tidak menyembunyikan kedukaan yang meliputinya. Ia belum kehilangan imannya kepada Allah, sebaliknya, emosi-emosinya menunjukkan bahwa dia manusiawi dan bahwa dia mengasihi keluarganya. Allah menciptakan emosi-emosi kita dan tidaklah berdosa atau bukanlah hal yang tidak pantas kalau Anda mengekspresikan emosi itu seperti yang dilakukan oleh Ayub. Jika Anda mengalami kehilangan yang mendalam, kekecewaan atau patah hati, akuilah perasaan-perasaan tersebut kepada diri Anda sendiri dan orang lain, dan berdukacitalah. Ayat 20-22. Ayub telah kehilangan harta kekayaannya dan keluarganya pada ujian yang pertama dari iblis ini. Tetapi dia bereaksi dengan benar terhadap Allah dengan mengakui otoritas tertinggi Allah atas segala sesuatu yang Allah sudah berikan kepadanya. Iblis kalah dalam ronde pertama ini. Ayub lulus ujian tersebut dan membuktikan bahwa manusia bisa mengasihi Allah karena siapa dirinya dan bukan dari apa yang Allah berikan.